Ya, kembali lagi bersama kami berdua di Cerita Nusantara. Hari ini pembahasannya mungkin akan seputar masyarakat adat sih, Bro. Udah jadi rahasia umum juga bahwa masyarakat adat kan dipandangnya stigmanya negatif lah. Keterbelakangan, kuno, ya, kampungan. ya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya hari ini salah satu niat Ijal sih pingin sharing aja sih buat penonton gitu bahwa tidak seperti itu. Ya. Gimana tuh, Bang? Jadi ya memang betul. Jadi hari ini penilaian umum terhadap masyarakat adat itu sangat jelek sekali gitu. Bahkan yang paling parah itu berkaitan dengan masalah ketuhanan ya, hubungan ketuhanan, bahwa masyarakat adat dianggap tidak bertuhan hari ini itu. Jadi banyak kejadian ya di Jawa Barat kemarin baru terjadi beberapa minggu yang lalu di Cigugur lagi, Kuningan. Itu udah langganan banget ya dari dulu ya, Bang. Jadi salah satu masyarakat adat Cigugur ya membuat pemakaman khusus. Itu ditolak oleh aparat desa, oleh Satpol PP, oleh ormas Islam khususnya di Kuningan ya, lalu MUI segala macam, dan dinyatakan bahwa takut terjadi pemurtadan katanya, menyembah berhala, batu dan lain sebagainya. Sugihan. Ya. Itu kan penilaian di luar gitu ya, kulit gitu, karena mereka tidak paham apa sih yang dilakukan oleh masyarakat adat Cigugur ya, lalu Baduy misalnya, Cipta Gelar, Sirna Resmi, Kampungan dan lain sebagainya. Jadi kalau sementara di informasi umum dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya pun tidak membahas masalah itu, hanya sekedar ini tuh masyarakat adat terus jadi destinasi wisata yang ujung-ujungnya alamnya jadi rusak gitu ya, buang sampah seenaknya, tatanan dilanggar dan lain sebagainya. Iya, kemarin sempat baca berita juga ada orang Baduy yang marah kan bahwa kami itu bukan tontonan tapi kami itu tuntunan. Jadi kayak masyarakat Baduy juga kemarin bikin surat ke Pak Presiden meminta Baduy dicabut dari destinasi wisata Indonesia. Kenapa? Karena hutan jadi rusak, lalu sampah di mana-mana, tatanan masyarakat juga yang tadinya sangat bagus gitu, akhirnya kacau juga gitu dengan banyaknya pendatang yang seenaknya. Dan mungkin salah satu faktor lagi adalah masuknya sistem uang kan ke sana. Termasuk sistem uang ya, ekonomi, seolah-olah semua ukuran hidup itu hanya dengan uang gitu. Padahal kalau kita hitung tidak ada untungnya sebetulnya, malah banyak ruginya dengan wisata itu yang masuk ke daerah-daerah cagar budaya dan cagar alam gitu ya. Nah, di sini tugas negara ya melindungi segenap tumpah darah termasuk rakyatnya. Jadi termasuk masyarakat adat. Itu dijamin dengan undang-undang dasar ya, lalu dengan undang-undangnya ada segala macam. Tapi kan yang jadi masalah sekarang political will dari pemerintah yang menjalankan aturan-aturan negara ini tidak terjadi. Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat misalnya, terhadap pemeluk agama di luar yang 5 misalnya 6 di Indonesia, itu tidak ada keberpihakan. Seolah-olah mereka itu tidak bertuhan, tidak beragama, tidak percaya dan lain sebagainya. Nah, ini yang bahaya, ini yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara para pendiri bangsa kita sudah mengamanatkan itu dan sudah merumuskan itu supaya tidak terjadi perpecahan. Makanya ada preambul, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar ya. Nah, ini kita harus kembali lagi ke situ. Dan kalau kita melihat amanat dari pendiri bangsa ini, yang masih melaksanakan ya mereka, masyarakat adat. Dan tanpa terekspos jelas. Tanpa terekspos, tapi sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Ini yang disebut
pembumian Pancasila Ya. itu. Bahkan mungkin lucunya ya, kalau kita tanya ke mereka, mereka mungkin nggak paham Nggak apa paham. Pancasila Nggak gitu kan. paham. Tapi menjalankan. Ya. Jadi yang disebut buta makna hari ini ternyata adanya di kota. Ya. Bisa baca, hafal, bisa ngomong, hafal dan lain sebagainya, tapi tidak bisa, tidak mengerti dan dia tidak bisa paham. Ya. Harus bagaimana melakukan tindakan atau melakukan kehidupan berdasarkan Pancasila. Ya. Nah, masyarakat adat ini lebih paham dan mereka sudah melaksanakan itu sehari. Contoh misalnya, di dalam preambul di situ dituliskan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Di kota kita hari ini mengartikan kalimat tersebut, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ada di mindset umum adalah bahwa rakyat Indonesia harus cerdas, harus pinter, harus sekolah. Gelarnya No, banyak. bukan itu. Ya. Tapi yang harus cerdas itu adalah kehidupannya, bukan individunya. Ya. Kalau individu yang cerdas, belum tentu kehidupannya cerdas. Ya. Tapi kalau kehidupannya cerdas, individunya akan ikut cerdas. Contoh, masyarakat adat tadi di Baduy ya, Cipta Gelar, Sudirman Resmi dan lain sebagainya, Cigugur. Misalnya bagaimana melindungi tatanan hutan, hutan larangan, tutupan, titipan, yang tatapan kan. Lalu misalnya kalau ingin makan, kita berempat mau makan, ngambil ikan, tidak usah pakai jala. Ngambil sebanyak-banyaknya, enggak. Sekebutuhannya aja 4 ya 4. Datang ke sungai, dia tepuk airnya, dia ngomong, minta ikan yang ikhlas, nyamperin 4 ikan itu. Dan ini real, bukan tahayul, bukan harus dibuktikan sendiri ya. Bukan cerita mistik, bukan. Kalau tidak percaya silahkan datang ke masyarakat adat. Itu betul-betul ikan itu ikhlas sampai datang. Oh, ini makanan yang, karena memang sudah tugas pokok dan fungsinya itu dijalankan si ikan itu. Nah, itu masyarakat adat itu paham itu. Sedangkan di kota nggak butuh makan tapi ngambil banyak buat dijual atau dibuang akhirnya. Pada akhirnya ekosistem rusak, populasi populasi ya, lalu sungainya juga jadi jauhnya rusak. Mungkin jadi persaingan dagang segala macam kan itu. Contoh misalnya Citarum, sungai terkotor di dunia. Bayangkan. Citarum. Ini sungai peradaban. Zaman Purnawarman. Tarumanagara. Waktu itu Citarum adalah sumber kehidupan bagi rakyat Tarumanagara. Hari ini menjadi sungai terkotor di dunia, bayangkan. Itu rusak akibat ketidakpahaman tadi. Lalu gaya hidup, infiltrasi budaya dari luar dan lain sebagainya mengakibatkan ini menjadi kotor. Balik lagi, sempat kayaknya kita bahas kemarin tuh bahwa salah satu alasan kenapa orang nggak mau belajar ke masyarakat adat adalah adanya paham soal animisme dinamisme itu kan. Salah satunya juga itu. Bahwa mereka seolah-olah menyembah leluhurnya atau bebatuan atau pohon dan lain sebagainya. Padahal kan tidak seperti itu gitu. Jadi konsepnya untuk menyembah Sang Pencipta sama. Cuman bahasa yang berbeda, tata cara yang berbeda. Kalau misalnya di Islam jelas gitu dari mulai syahadatnya sampai naik hajinya. Dan di mereka bahasanya tidak begitu. Ritual sholat misalnya sama, di masyarakat adat juga ada ritual sembahyang, tapi tidak seperti sholat. Nah, ini harus dihargai. Dan ini sudah bagian dari kehidupan bangsa di Nusantara. Sebelum ada agama-agama yang hari ini 6 agama, ini sudah ada dan sudah eksis. Bahkan tadi aja dari kata sembahyang itu kan kalau dibedah lagi, itu dalam sekali biasa, sembahyang gitu. Gitu ya. Jadi bahwa menghimbau kepada rakyat Indonesia gitu ya, untuk tidak mempermasalahkan itu. Kalaupun dianggap murtad, dianggap musyrik, itu urusan masing-masing. Karena hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, dengan Allah, itu adalah hubungan yang sangat individual. Nggak boleh orang ikut campur urusan itu.
Karena udah jelas juga ayatnya kan bahwa nanti yang mempertanggungjawabkan adalah kita sendiri. Dirinya sendiri, bukan siapa-siapa. Ya. Ibu nggak bisa nolongin anak nggak bisa nolongin bapak ya masing-masing. Ya. Punya hitung-hitungan nanti. Ya. Nah, termasuk juga sebangsa setanah air ini urusan ketuhanan ini hendaklah kita kembali lagi kepada konsep Pancasila. Ya. Semua saling menghormati. Tuhan sang penciptanya satu, bahasanya yang berbeda istilahnya. Ya. Ada Allah, ada Roh Kudus, ya. Ada Tuhan Bapa, ada bahkan Tuhan, ada Yahweh, ada macam-macam. Silahkan bebas. Yang penting apa? Kita adalah satu keturunan dari siapa? Satu ciptaan. Ya. Sama-sama ciptaan Tuhan. Dari Tuhan. Mau bahasa istilah Tuhannya macam-macam, ya. Tapi ya itu juga gitu. Nggak ada Tuhan yang dua gitu, yang tiga. Tapi hari ini tanpa disadari, tanpa terasa, Tuhan ini menjadi banyak hari ini. Ya. Ada yang di partai, ya, ketua umum partai itu Tuhannya kadar-kadar partai. Bos media, ya, ada konglomerat itu menjadi Tuhan tanpa terasa. Karena orang itu sangat penakut. Ya. Menghadapi hidup di alam dunia ini. Begitu soal materi. Urusannya materi. Begitu nggak ada kerja, nggak ada penghasilan, udah dunia kiamat. Padahal sekarang mah HP habis baterai nggak ada casan kan kayak kiamat. Orang tuh panik gitu. Kayak gitulah. Itu yang harus menjadi pemahaman bersama dan saling mengingatkan gitu. Sehingga kita tidak akan ada pertengkaran, perselisihan, perpecahan di antara bangsa Indonesia ini. Ya, jadi masalah ketuhanan dan agama itu sudah ada aturan mainnya. Tidak usah menjadi satu perbedaan ini menjadi satu permusuhan, menjadi perpecahan bangsa gitu ya. Makanya para pendiri bangsa itu sudah jelas dulu meramu dengan para tokoh agama, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, untuk menjaga bangsa ini tidak pecah hanya karena urusan agama. Makanya Pancasila itu sila pertama disimpanlah ketuhanan yang Maha Esa. Berbeda agamanya, berbeda bahasanya, satu, tetap bahwa mereka ciptaan Tuhan. Itu kan padahal ya maksudnya balik lagi ya di tiap agama pun ya setahu Ijal gitu bahwa udah banyak yang menjelaskan bahwa manusia itu ya tetaplah manusia di hadapan Tuhan gitu. Ya makanya mungkin dikatanya kan di masjid semuanya nggak ada pangkat, nggak kenal pangkat, nggak kenal dudukan dan lain sebagainya. Ya cuman kenapa orang-orang akhirnya jadi mikirnya kok agama saya paling benar dan agama situ paling salah dan lain sebagainya gitu kan. Itu terjadi setelah adanya politisasi agama. Jadi agama itu jadi kecil gitu, hanya jadi kepentingan politik. Nah ini yang nggak boleh. Lebihnya jadi komoditas malah ya. Akhirnya jadi komoditas politik. Ini yang harus dijaga. Bahwa agama itu adalah tuntunan hidup bagi manusia di alam dunia dan akhirat untuk bekal ke akhirat. Nah ini yang tidak boleh diganggu. Ini privacy. Dan bahwa yakin juga para pendahulu kita gitu ya. Para kiai-kiai, para pastor, pendeta tidak saling mempengaruhi untuk ikut kepada agamanya kok. Mereka hanya bersiar dalam artian menceritakan, memperlihatkan, mencontohkan apa yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para pemimpin agama itu. Adapun orang yang mengikut menjadi Muslim, menjadi Katolik dan lain sebagainya karena kagum atau apalah bentuknya sehingga menjadi satu keyakinan ini nih tuntunan yang benar, cocok, yang baik, yang cocok buat saya menjadi Muslim misalnya. Jadi nggak usah capek-capek harus mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Nggak usah. Bukan perlombaan, bukan pemilu gitu ya urusan agama itu. Jadi hari ini agama menjadi komoditas politik hanya untuk kepentingan kekuasaan, kepentingan politik, kemenangan pemilu dan lain sebagainya. Ini yang salah, yang harus diperbaiki gitu ya. Makanya
kembalilah kepada amanat para pendiri bangsa ini, karena pendiri bangsa ini memberikan amanat ini bukan karena dirinya, tapi juga ada amanat-amanat dari para leluhur di Nusantara ini, sehingga terjadinya proklamasi, jadinya Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Itu prosesnya panjang gitu, dan bukan sembarangan, tidak hanya sekedar duduk di bawah pohon sukun misalnya jadi terciptalah Pancasila, tidak gitu ya. Belum lagi menghadapi kepentingan negara luar pada saat sebelum kemerdekaan waktu itu, di sidang-sidang BPUPKI sampai sidang PPKI dan lain sebagainya, sampai merdeka pun sampai hari ini kita masih diganggu urusan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini diganggu terus. Karena ini memang mengganggu untuk kelompok-kelompok tertentu. Kelompok siapa? Kelompok ekstrem kiri, ekstrem kanan, ya. Lalu liberal, ya. Dalamnya ada kapitalis dan lain sebagainya. Ini sangat mengganggu Pancasila. Dan kalau kita melaksanakan Pancasila secara murni dalam kehidupan berbangsa bernegara, Bob jamin tidak akan ada penjajahan. Ekonomi, pendidikan, agama, politik, sosial, budaya, tidak akan terjadi eksploitasi ondel-omparlong. Semua akan menyadari dirinya bahwa sama sebagai ciptaan Tuhan. Itu dia. Ini yang kita harapkan, dan ini sudah ditulis oleh pendiri bangsa. Bahwa pada saat itu tahun 45 pendiri bangsa hanya mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Belum masuk, masih di pagar kan. Bagian kalian, penerusku, anak cucuku, untuk masuk ke dalam rumah kemerdekaan. Tapi hati-hati, yang kalian lebih berat. Nah, itu ada amanat. Rusuk kalian lebih berat karena berhadapan dengan bangsa kalian sendiri. Apa sih rumah besar kemerdekaan? Ditulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kuncinya apa untuk gerbang ini supaya terbuka? Ini loh, proklamasi sebagai nafas ruh dari kehidupan berbangsa bernegara. Apa? Anti penjajahan yang harus dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang tuntunannya adalah Pancasila yang melahirkan segala bentuk hukum di negara kita. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maka dari mulai undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya harus mengacu pada Pancasila yang diisi oleh ruh anti penjajahan tadi. Itu yang sering miss kan. Hari ini bikin undang-undang kemana? Pancasila di mana? Ruhnya kemana? Nggak tahu. Makanya Bapak mengusulkan kemarin, dan mudah-mudahan tanggal 16 ini diterima DPR RI, harus dievaluasi produk undang-undang atau produk-produk hukum di negara kita. Seluruh undang-undang, dari mulai undang-undang dasar yang diamandemen sampai undang-undang, lalu peraturan pemerintah, peraturan presiden, menteri, sampai peraturan bupati wali kota, evaluasi. Ini sesuai mengacu kepada Pancasila yang anti penjajahan tidak? Kalau tidak, ganti, buang, ganti oleh aturan-aturan hukum yang mengacu kepada Pancasila yang memiliki ruh anti penjajahan. Jadi semua rakyat Indonesia ini sederajat di hadapan hukum, tidak seperti hari ini. Sistem hukum kita mengacu bukan Anglo-Saxon, tapi sistem nyamuk nyangkut gajah lewat. Yang kecil terjerat hukum, yang gede bablas, tidak kena. Nah, ini mau jadi lelucon terus, ya silahkan kalau mau, kalau saya tidak mau. Sekarang pada bangga kan penjara penuh, tangkapan korupsi banyak. Nah, contoh sistem hukum yang berhasil, di mana penjara itu kosong, nggak ada isinya, baru berhasil. Sistem kesehatan yang berhasil, di mana kalau rumah sakit sepi, tidak ada pasiennya, berarti nggak ada yang sakit, berarti berhasil sistem kesehatan. Sistem kesehatan berhasil itu bukan yang sakit diobatin, bukan. Tapi bagaimana dicegah ada preventif supaya orang tidak sakit. Dengan apa? Macam-macam.
misalnya pola hidup ya, cara berpikir, makanan, dan pemerintah juga harus memberikan penerangan bahwa makanan yang sehat itu seperti apa. Itu kan pendidikan dalam kesehatan juga kita kurang. Nah, yang lucunya di kota nggak dapet, tapi yang disebut masyarakat adat tadi mereka paham mana makanan yang sehat, mana yang benar, mana yang salah, lalu cara makannya seperti apa, cara nangkepnya seperti apa, mereka paham. Itulah kecerdasan kehidupan. Gitu. Nah, kalau balik lagi ke masyarakat adat, kalau urusan agama gitu kan beberapa kali aja ke Cirende, ke Baduy pernah, Cipta Gelar gitu. Yang mereka menganggapnya sesimpel gini aja sih, agama itu kalau mau dicocok logika katanya, itu tuh dari bahasa kita, ageman, pakaian. Saya pakai pakaian kamu belum tentu cocok, begitupun kamu gitu. Ya udah, berarti kan namanya agama itu kan cocok-cocokan, tidak boleh dipaksakan, karena itu selera kan dan kebutuhannya beda-beda. Jadi dari pemahaman itu masuk, dari artikulasi Sanskrit juga masuk, agama, tidak, agama kacau. Jadi tidak kacau, masuk gitu ya. Jadi tergantung orang memahaminya seperti apa. Yang penting tadi harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Karena kita sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama makhluk Tuhan. Intinya itu makhluk Tuhan. Jadi mau di sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, bayangkan, tidak hanya memikirkan hubungan manusia dengan manusia, tapi manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna dengan seluruh ciptaan Tuhan. Dan itu di semua ilmu agama ada. Bagaimana kita berhadapan dengan alam, dengan binatang, dengan pohon-pohon, makhluk halus, jin, malaikat, macam-macam. Itu diatur. Dan tugas kita manusia hanya menyempurnakan mereka. Karena kita makhluk Tuhan yang paling sempurna. Makanya mereka nggak jadi manusia karena belum sempurna. Termasuk jin harus kita sempurnakan, malaikat sama, kan kita yang paling sempurna. Cuman masalahnya paham tidak bagaimana caranya. Itu makanya masyarakat adat paham itu, karena mereka teguh, kukuh gitu karena janji, kukuh karena amanat, kukuh karena perintah, kukuh itu patuh kepada perintah, amanat dan lain sebagainya. Balik lagi nih, kita bahas RUU HIP lagi deh. Boleh. Itu apa yang terjadi pada akhirnya gitu, kalau singkat cerita lah. Jadi masalah RUU HIP itu kita belum mendapatkan kejelasan arahnya DPR RI mengajukan RUU HIP. Yang Bapak dengar dengan berbagai teman di DPR RI bahwa RUU HIP itu untuk menguatkan lembaga BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Di luar itu tidak ada cerita apa-apa lagi. Nah, di sini Bapak berpikir, kalau hanya untuk menguatkan BPIP, kenapa harus bikin RUU dan harus menjadi undang-undang? Dan itu kan ngaruhnya ke rakyat ya. Nah, BPIP dikuatkan, yang hari ini produknya itu dari Perpres ya. Harusnya penguatan BPIP itu adalah dalam TAP MPR, berarti undang-undang dasarnya. Ya. Kenapa? Karena ini menyangkut ideologi. Ideologi negara yang disebut Pancasila ini adanya dalam pembukaan undang-undang dasar, yang akhirnya menjadikan Pancasila ini segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar adalah produk Pancasila. Nah, hidden agenda dari RUU HIP inilah yang kita coba menelusuri, kita mencoba untuk menghitung mengkalkulasi apa sih hidden agendanya gitu. Yang pasti bahwa kalau RUU HIP ini diteruskan, pemahaman umum bahwa terjadi pro kontra, yang banyak kontraknya sekarang. Masalah yang muncul itu adalah masalah pasal, tidak mencantumkan pasal
TAP MPR 25 tentang komunis, lalu Pancasila diperdebatkan dengan Ekasila dan Trisila dan Ekasila, yang semuanya itu sudah final. Pada saat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945 itu sudah final. Tawaran Bung Karno tentang Trisila dan Ekasila itu sudah selesai dan tetap menjadi Pancasila, gitu ya. Nah, kalau ini menjadi undang-undang, orang melihat bahwa ini Pancasilanya loh kalau menjadi undang-undang, gitu. Nah, kalau Pancasila menjadi undang-undang dalam menjadi produk hukum, berarti bisa siapa saja menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung tentang keberadaan Pancasila. Dan kalau dimenangkan oleh hakim MK atau MA, maka selesailah bangsa ini. Ini yang bahaya. Kan banyak ya orang sekarang, saya rasa Pancasila nggak cocok deh, jadi saya pakai ini kan itu udah banyak ya orang kayak gitu. Ya, mikirnya dari sudut pandang mana kalau nggak cocok? Makanya itu dia. Gitu. Nah, ini yang harus menjadi pemahaman dan harus disosialisasikan. Semenjak reformasi tahun 98 keluar TAP MPR nomor 18 tahun 98 tentang pencabutan TAP MPR 278 tentang Eka Prasetya Pancakarsa, yaitu P4 dan BP7 pada saat itu. Ini dicabut tahun 98. Sampai hari ini akhirnya bangsa Indonesia tidak mengenal lagi Pancasila karena tidak ada sosialisasi. Yang ada disosialisasikan oleh MPR adalah 4 pilar. Sejak kapan Pancasila jadi pilar? Pancasila itu pondasi, bukan pilar. Ini pilar, ini pondasi. Beda tuh, kok jadi blon begitu gitu ya. Kadang-kadang kesal gitu. Mudah sekali gitu mengartikulasikan gitu. Kok orang nggak bisa sih, nggak paham gitu ya. Jadi 4 pilar MPR itu saya anggap bahwa itu salah. Karena awal judulnya bukan 4 pilar, 4 nilai konsensus dasar bangsa Indonesia. Kenapa jadi diubah jadi 4 pilar? Kalau konsensus dasar oke. Walaupun kurang pas juga sebetulnya. Karena konsensus dasar bangsa Indonesia oleh para pendiri bangsa ini adalah proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu 4 itu justru konsensus dasarnya. Itu, dan balik lagi ke masyarakat adat, mereka tidak perlu memusikan ini karena sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Itu dia apa ya, sering takjub lah ya kalau main ke sana gitu ya. Ya coba aja kalau penasaran datengin aja langsung ke tempatnya, jangan denger media, jangan denger apa gitu, karena udah banyak info yang diselewengkan gitu ya pada akhirnya. Kayak ini aja yang penggugat KTP yang agama, soal kolom agama itu udah 2017. Makanya. Jadi nggak adil gitu. Padahal negara sudah mengatur dalam Undang-Undang Dasar. Tapi pemerintah sok kuasa. Seolah-olah paling tahu, seolah-olah paling benar. Sehingga ini nggak bisa karena agamanya nggak masuk yang 6 dan saya bilang ini gimana? Kan kacau. Jadi kembali ke RUU HIP itu, ini harus ditolak. Akar masalah dari kejadian-kejadian ini apa? Amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi ini kita kembali setback ke 99. Awalnya itu. Amandemen pertama, amandemen kedua, amandemen ketiga, dan terakhir amandemen keempat. Yang hebatnya lagi, amandemen Undang-Undang Dasar yang keempat, tanggal 10 Agustus tahun 2002. Mengambil keputusan tanpa memperhatikan quorum kehadiran anggota MPR. Diambil jam 11 malam keputusannya. Lalu TAP MPR tersebut tidak dikasih nomor. Setiap produk hukum harus ada negara harus ada nomor. Kalau tidak berarti tidak masuk lembar negara. Nah, inilah yang disebut sabotase konstitusi. Untuk tidak lebih jauh perpecahan dan permasalahan, kembali lagi. Betul kata Bung Karno dulu dan kawan-kawan bahwa ini adalah undang-undang dasar yang sementara. Harus diperbaiki dan dilengkapi. Bukan berarti dirubah, diganti gitu. Jadi dari A
jadi A plus gitu, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dari A jadi B. tiba-tiba B atau C gitu ya, A-nya hilang, nah itu yang nggak boleh. Dan inilah yang terjadi hari ini. Ya. Gitu. Makanya di dalam tuntutan Bapak pada DPR RI, hentikan RUU HIP, bubarkan Panja, meminta Presiden sebagai pimpinan pemerintahan mencabut dari prolegnas, ya, lalu kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli. Baru dari situ mau diperbaiki, segala silakan. Lalu tuntutan berikutnya, kembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Karena MPR ini adalah penjelmaan kedaulatan rakyat Indonesia yang notabene sebagai pemilik negara. Sekarang pemilik negaranya siapa? MPR-nya sudah tidak berfungsi sebagai lembaga tertinggi, tapi sama levelnya dengan DPR, dengan Presiden, dengan BPK, dengan Mahkamah Agung. Bahkan DPA dihilangkan, padahal itu kunci. DPA itu bukan pembuangan kakek-kakek yang mau mati, bukan. Tapi orang-orang yang menguasai nilai-nilai luhur. Itu harus disimpan di DPA, karena ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan secara sosial, budaya, dan lain sebagainya terhadap pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan. Ya karena implikasi, ya ini ya yang Ijal obrolin sama Kang Ira, Mang Ira, orang Cigugur kan, bahwa dulu Cigugur kan udah jelas ya Sundawiwitan gitu, let's say Sundawiwitan. Tapi zaman Pak Harto ada represi ternyata. Akhirnya pelan-pelan mereka cari aman dong gitu kan, nggak mau keganggu, akhirnya banyak yang jadi Katolik kan. Tapi sampai sekarang memang waktu kesana juga kan pemakaman, misalnya contoh mau orang Islam, mau orang Kristen, mau orang Sundawiwitan, mau orang apapun latar belakang agamanya ditempatkan di satu pemakaman. Yang sekarang tuh orang pasti ngeliatnya tabu kan. Ya pemakaman Muslim ya Muslim aja, Kristen aja. Padahal kan nggak ada bedanya. Itu satu. Yang kedua kasihannya adalah anak-anak nih yang harus sekolah di sekolah negeri, dapat pelajaran agama, agama Islam atau Kristen ya yang 6 agama itulah. Tapi mereka kan sudah wiwitan, nggak masuk, nggak ada pelajaran. Nggak ada pelajarannya satu. Yang kedua dipaksa harus ikut belajar agama lain. Dan kalau enggak, nilainya pas nilai. 6,5, 7. Mending masih dapat nilai pas. Iya. Orang nggak kasih nilai. Makanya pada akhirnya kan itu salah satu bentuk represi yang apa ya, memang bukan itu penjajahan. Nah iya itu kan nggak sadar kita. Penjajahan yang mungkin nggak semua orang rasain, cuman ternyata ya dirasakan gitu sama rakyat. Sekelompok orang. Iya, orang-orang tertentu. Rakyat Indonesia asli sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur tapi tidak diakui oleh negara. Lebih negara lebih mengakui orang yang nggak tahu dari antah berantah mana, bawa duit, bawa kekuatan segala macam, itu lebih diterima. Dan ini fatal. Dan lucunya gini, di Cigugur waktu dulu ya sama lah, semua kan zaman belum ada uang ibaratnya. Masuklah sistem uang. Masuk nih sistem uang, tapi beserta dengan aturan misalnya kalau mau kerja di instansi harus memeluk agama yang diakui, 6 agama yang diakui. Ya sekarang kan otomatis orang-orang itu kan ya agamanya strip gitu karena tidak ada di data. Akhirnya mau ngelamar kerja kemana nggak bisa. Dan lain sebagainya gitu. Sedangkan mau nikah susah. Sedangkan sistem uang dipaksa masuk ke situ gitu. Ya gimana gitu kan, akhirnya ya itu sebuah penjajahan juga kan. Ya, ini yang harus diluruskan. Masalah penjajahan ini yang ditanamkan di mindset bangsa Indonesia, penjajahan itu adalah tentara asing pakai seragam loreng, bawa senjata, itulah penjajah. Padahal bukan itu esensinya. Hari ini kita dijajah, tadi diceritakan mindset. Jadi penjajahan hari ini adalah mindset bangsa. Melalui apa? Sistem pendidikan, sistem hukum, sistem ekonomi, termasuk dari sistem agama dan sistem politik. Sehingga pola pikir bangsa ini hari ini sudah jauh daripada yang disebut Pancasila. Katanya ideologi Pancasila, tapi kok mindsetnya nggak Pancasila tuh, gitu kan? Sekolah di Arab, balik ke dia ke Mesir, balik jadi teroris misalnya kan? Sekolah di Eropa, kembali ke sini jadi kapitalis misalnya. Lalu bangsa Indonesia yang mana?
nggak ada. Akhirnya bangsa Indonesia ini hanya segelintir masyarakat adat. Sementara kayak kita yang di kota ini sudah tidak masuk ke masyarakat adat, nggak nyampe. Di kehidupan penjajahan juga nggak nyampe gitu kan. Ini kan jadi kacau juga gitu ya. Kita bicara dianggap orang gila gitu kan, bicara dengan masyarakat adat sagak so tahu dan lain sebagainya. Benar. Nah, ini harus dikembalikan lagi bahwa kita sudah diberi amanat oleh pendiri bangsa ini bahwa cara berpikir manusia Indonesia ini loh, ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan, sila pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab jabarkan, persatuan Indonesia jabarkan, sampai keadilan sosial. Nah, itu mindset bangsa Indonesia. Itu sudah Bukan sekarang sekolah di mana balik pakai gelar tinggi terus jadi pang pinter ngurus negara. Seolah-olah paling tahu ilmunya, ilmu orang lain diterapkan di bangsa kita, ya lain lah, nggak cocok. Ini kan manusia hidup itu dasarnya adalah contoh dan amanah. Begitu kita keluar dari contoh dan amanah, selesai kita akan menemukan kecelakaan. Contohnya 98 reformasi, 99 amandemen undang-undang dasar. Hari ini kita panen masalah. Karena mereka berpikir seolah-olah ya kita nggak punya latar belakang kehidupan bangsa ini. Seolah-olah dihilangkan kan sejarah Orde Lama, Orde Baru. Dan ini kan pola. Ini grand design. Bagaimana bangsa Indonesia tidak bangga terhadap para leluhurnya. Tidak paham sejarah-sejarahnya. Tidak hormat terhadap pendahulunya. Hari ini panen. Sedangkan di sisi lain ada orang-orang yang mau mencari tapi aksesnya nggak ada. Nggak ada karena memang ditutup semua. Di dalam sistem pendidikan ditutup, di dalam sistem informasi ditutup dan lain sebagainya, bahkan dikacaukan. Sehingga kalau kita mau cari A sumbernya, itu ada A-nya itu ada berapa macam gitu. Sehingga kita nggak paham ini yang mana yang benar, yang asli. Gitu. Versinya banyak. Versinya ya bahkan ya soal inilah Gunung Padang kan, Sadahuri, cerita-cerita peradaban itu kan ya nggak bisa kita akses gitu. Borobudur lah, ya nggak usah jauh-jauh gitu kan. Katanya lagi balik lagi di dalam bisa digali bahwa ada macam-macam sejarah, cuman kan ya nggak bisa. Gitu, karena memang pemerintah tidak ke situ. Gitu. Jadi ya tadi itu Bob nggak ngerti apakah orang lain tuh paham nggak bahwa hidup itu dasarnya adalah amanat dan contoh gitu. Karena kalau ya orang mau anak kecil baru lahir bayi terus baru bisa belajar jalan, mau kencing ya kencing aja di celana, kan belum diajarin. Setelah kita kasih tahu baru kan, nah itulah contoh dan amanat itu. Baru kencing itu ke kamar mandi gitu. Buka celana dulu. Buka celana, sleting, kancing, sleting, rosotin, baru kencing. Nggak celaka, apa sih kecelakaannya? Ngompol. Kan gitu. Supaya tidak ngompol ya harus rutin lah. Amanat. Gitu ya contoh. Nah, itu hal kecil yang dianggap tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Tapi hari ini kejadian bahwa dari hal kecil tadi kita banyak kecelakaan. Kecelakaan apa? Peradaban. Alam dirusak seenaknya, hubungan manusia dengan manusia sudah tidak ada pada tempatnya. Ngomongin alam menarik sih, Bob. Kayak apa ya? Bencana alam. Gunung meletus, banjir, longsor dan segala rupa. Sekarang kan sesimpel itu mah sudah kehendak Tuhan. Padahal kan mungkin ada penjelasan secara ininya. Iya kan gini. Dan ini adanya di pelajaran-pelajaran dikasih sama leluhur kita. Jadi kan gini. Tuhan itu menitipkan seluruh ciptaannya di alam dunia kepada manusia untuk dijaga, dilindungi, diurus, dirawat. Hari ini orang atau bangsa Indonesia lebih banyak diberikan pemahaman yang lebih kepada pengertian makna nggak sih? Bukan fata morgana gitu. Bayangan semu. Ini yang diceritakan A, padahal sebetulnya bukan A ini yang dia kasih gambaran A. Contohnya tadi bencana alam, bahwa
ada longsor. Wah, ini kehendak Sang Pencipta, kehendak Allah. Berarti dan lain kita sebagainya. harus lebih banyak beribadah. Kita harus lebih banyak ibadah. Bagus, banyak beribadah harus kok, wajib ya. Tapi urusan longsor bukan urusan Tuhan. Longsor itu karena orang tidak bisa menjaga ekosistem alam di sekitarnya. Nyabutin pohon seenaknya, nanam pohon seenaknya. Udah tahu bukit misalnya, ditanam sayuran misalnya, ya longsor pasti. Bagaimana tanah itu diikat? Kalau tidak dengan tanaman keras seperti bambu dan lain sebagainya. Jadi longsor. Lalu tiba-tiba gunung meletus, kersaning Gusti Allah katanya. Ya nggak begitu, karena gunung ini adalah katup bumi. Fungsinya mendinginkan perut bumi, karena di perut bumi itu panas. Mendinginkannya dengan apa? Ada 3 cara. Satu, udara uap yang keluar, uap panas. Yang kedua, hujan, air hujan yang masuk. Yang ketiga, yang paling mendinginkan bumi adalah air laut yang masuk. Kan nggak masuk akal, Bab, kenapa air laut? Nah, ini kan masalahnya tidak ada informasi tadi. Bahwa di masyarakat adat paham itu. Gunung Iuhan, ya, hutan itu harus lebat, harus rimbun. Lamping Awian, lamping teh bukit lah, lereng. Terus tanemin pohon bambu. Darat Imahan, boleh dibikin rumah daratan. Lebak sawahan, karena ada air di bawah darat itu, lebak namanya. Itu ada air tapi sedikit. Legok di bawah lebak itu harus jadi kolam. Danau, situ atau danau, balongan, legok balongan. Nah, ini itu adalah konsep daripada tata ruang yang dibuat oleh Sang Pencipta, supaya tidak ada gunung meletus, supaya tidak ada longsor, supaya tidak ada banjir, supaya tidak ada kekeringan. Ini konsepnya. Setiap bulan purnama, bayangkan, bulan purnama dingin udara, bulan mendekat, terjadilah gravitasi bulan. Air laut naik. Setiap bulan purnama itu. Nah, pada saat naik ini, dia menjalar melalui akar-akaran. Ikut ke atas gunung sampai ke perut bumi. Untuk mendinginkan perut bumi. Supaya tidak terjadi Hari ini, begitu pasang air laut, akar-akarannya nggak ada. Akhirnya apa? Rob. Disebut banjir rob. Sekitaran pantai banjir. Dulu nggak pernah terjadi rob, karena masuk ke perut bumi. Belum lagi rumah orang dari gunung sampai laut udah ada rumah orang sekarang. Jadi membangun tidak pada tempatnya karena ilmunya dari Amerika misalnya kan. Oh, ini bagusnya dibikin ini. Beda dataran di Amerika sama di Indonesia. Kontur alamnya berbeda. Dan bukan dulu soal keindahan. Bukan hanya estetika saja, tapi fungsi juga harus diperhatikan ya. Nah, jadi hari ini bahasa Babab, konsep tata ruang Tuhan sudah bisa diganti oleh konsep tata ruang buatan universitas-universitas yang merasa lebih hebat dari Tuhan gitu. Ijal belajar itu tata letak kota. Gimana caranya menyusun sebuah kota supaya rakyatnya atau ya populasinya di situ terurai, rata, nggak ada macet, nggak ada macam-macam, supaya nyaman. Ada itu ilmu itu di Universitas S1. Tapi pada akhirnya sekarang kita lihat, kalau contoh ya, kalau orang Bandung mungkin tahu Jalan Cihamplas. Itu udah mall dekat, sekolah ada, hotel ada, rumah sakit ada, pusat perbelanjaan ada, segala macam, dan udah kerasa macetnya gitu sama orang Bandung lah. Kenapa gitu itu bisa terjadi, padahal ya udah jelas ada ilmunya juga. Gitu. Yang terjadi adalah siapa yang memesan. Yang memesan bawa duit, saya mau bikin ini di sini. Tolong dibuatkan gambar. Udah masih ada ujung-ujungnya dulu. Iya, karena sistemnya belum berubah. Sistem ekonominya masih pakai Adam Smith. Kapitalisme. Ya pasti tidak akan berubah. Selama sistemnya ini belum dirubah ya begini terus. Udah tahu ada Pancasila, kenapa nggak dipakai? Dalam kehidupan ekonomi kan jelas. Dalam pasal 33 UUD
bahwa dasar ekonomi bangsa Indonesia adalah kekeluargaan, tidak modal. Ya. Kekeluargaan sih gimana sih dengan keluarga? Silih bantuan ya, saling tolong, saling bantu. Tidak berpikir saya ngeluarin duit, apa yang saya dapat? Saya ngeluarin 1 juta, harus 10 juta. Nggak begitu. Konsepnya jadi take and give. Itu Adam Smith, kapitalis. Nah, hari ini bangsa Indonesia itu hidup dalam sistem itu. Sehingga siapapun bisa dibeli oleh uang, oleh pemangku kepentingan. Padahal balik lagi kan, sesimpel kalau semua orang mikirnya ya udah kita saling memberi aja gitu kan, sesimpel itu kan sebetulnya ya. Kalau kita mah simpel, tapi orang kapitalis tidak begitu. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin mudah? Ya bikin susah loh. Gimana tadi hamba Allah? Oh iya, saya hamba Allah dari Bekasi. Mau nanya Pak, tadi kan ngebahas soal itu tuh pendidikan. Yang orang tuh nggak tahu gimana caranya perut bumi itu bisa dingin, gitu kan? Berarti harusnya pelajaran-pelajaran di SD, SMP, SMA harusnya dirubah dong? Iya, bukan pelajaran yang dirubah, sistem pendidikannya yang harus dirubah. Karena amanat pendiri bangsa dalam teks proklamasi Alenia kedua, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kata kuncinya adalah hal-hal. Hal-hal itu apa sih? 75 tahun Republik ini merdeka. Belum ada yang bahas. Nggak ada yang ngebahas kata arti hal-hal. Hal-hal adalah sistem-sistem kehidupan berbangsa dan bernegara harus dikuasai oleh sistem hidup milik bangsa Indonesia yang akarnya dari adat dan budaya. Yang diomongin sekarang mungkin ya berdaulat secara pangan, berdaulat secara, cuman mana buktinya nggak ada kok. Kita import semua. Nah itu sampai pacul aja. Sampai pendidikan tadi pun kita import gitu. Karena sistemnya masih punya orang. Acuannya masih ke Sorbonne University. Berarti nggak mungkin ditambahin dong, Mbak? Sulit. Makanya ini kan gini. Perjalanan bangsa itu dari sini. Mau kemana? Oh, ke sana. Lalu tiba-tiba belok di tengah jalan. Beloknya ke sini, nggak ke sana. Nah, udah nyampe sana, kok nggak nyampe katanya. Oh, ini salah jalan. Nah, ini kesadaran bahwa ini salah jalan aja nggak ada. Ya. Seperti tidak ada yang muter balik. Harusnya kan flashback. Ini kita tuh mau kemana sih? Oh, mau ke Jakarta dari Bandung. Kenapa jalannya ke Cirebon? Itu aja nggak sadar bahwa kita sedang ada di Cirebon hari ini. Nah, untuk supaya tidak nyasar lebih jauh, back to azimuth, kembali kepada titik nol di sini. Apa di sini? Ada proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Inilah yang akan mengantarkan kita ke sana. Ke rumah besar kemerdekaan. Karena kan gerbangnya di sini gitu. Oh iya. Ke rumah besar kemerdekaan. Gitu. Merdeka bersatu berdaulat adil dan makmurnya ada di sana. Ini gitu. Balik lagi ke sini. Makanya sistem pendidikan itu tidak bisa disamakan seluruh nasional. Sisdiknas nggak bisa. Dalam artian ada penghususan di daerah masing-masing. Karena tiap daerah memiliki sistem pendidikan dan pengajaran yang berbeda. Di Jawa Barat dengan Sumatera Utara mungkin beda. Sulawesi, di Bali. Karena balik lagi bahasanya juga beda. Bahasa beda, geografisnya beda, kebiasaan beda. Nah, ini dikembalikan kepada masing-masing. Makanya dibutuhkan orang-orang yang paham terhadap nilai-nilai luhur ini. Dan untuk mengejawantahkan, mensosialisasikan dan melaksanakan amanat-amanat pendiri bangsa dan negara. Karena produk mereka inilah nilai-nilai luhur bangsa di Nusantara. Dan balik lagi bahkan justru yang ngomong ini yang terkenal ya pada akhirnya Einstein kalau nggak salah. Ya sistem pendidikan hari ini tuh memaksa monyet untuk belajar berenang, sedangkan ikan untuk memanjat pohon. Nah, kayak gitu. Keluar dari kodrat. Iya, pada akhirnya justru kalau kita tahu mungkin yang udah terekspos adalah Finlandia yang mereka punya sistem pendidikan yang paling revolusioner lah. Anak suka apa ya udah lu fokus di sana. Kalau dia lemah matematika bukan harus dia lesin matematika misalnya. Kalau dia suka biologi ya udah lesin biologi. Misalnya kayak gitu. Kalau sekarang kan kalau di Indonesia gitu.
ya orang nggak suka matematika dipaksa harus bisa. Harus ada nilai standar dan sebagainya. Pada akhirnya kan karena nggak ada kesukaan di matematika, dia kan tidak akan menggulung semua permasalahan soal matematika di kehidupannya ke depan gitu. Betul. Mungkin dia seniman, mungkin dia olahragawan dan lain sebagainya gitu. Jadi kembali ke sistem yang diamanatkan. Dimulai dari sistem pendidikan, karena pendidikan adalah induk semang peradaban manusia. Lalu sistem agama. Makanya Bung Karno dulu bilang, jangan jadi Islam sontoloyo yang ke Arab-Araban, jangan jadi Kristen yang ke Yahudi-Yahudian, jangan yang Hindu ke India-Indiaan. Itu sudah kode sebetulnya. Cuman yang nggak ditangkap masalah. Lalu sistem politik sudah jelas kok, sistem politik kita musyawarah mufakat dalam mengambil keputusannya. Silakan, dan masalah bebas aktifnya mah, tapi mengambil keputusan itu berdasarkan musyawarah supaya tidak ada pertengkaran, semuanya berunding, semuanya saling menghargai, saling menghormati, berempati. Itu dia. Sistem ekonomi sama, tadi dasarnya adalah kekeluargaan. Sistem hukumnya sama, bukan seperti yang hari ini preventif. Ya balik lagi, kalau misalnya kita ngomongin Cigugur, di sana itu kan kalau ada pernikahan, agamanya apapun, yang datang tuh semua pemuka agama dan ngedoain. Dan itu kan luar biasa sih sebetulnya gitu. Tapi hari ini diganggu. Nah itu dia. Balik lagi, ada kepentingan tertentu yang masuk. Jadinya kan itu kan sebuah bukan toleransi. Kalau toleransi itu kan lebih ke agree to disagree. Ini lebih ke berempati, mungkin lebih dalam. Ya itulah pelaksanaan sila kedua, sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Ya itu kan sebuah keindahan gitu ya sebetulnya, ya rukun gitu. Yang jadi masalah kan di dunia ini, tidak yang senang berdamai itu lebih sedikit daripada yang senang perang. Yang senang perang itu lebih banyak gitu. Sebuah pendek. Karena dalam perang itu menghasilkan duit, balik lagi kapitalis. Kan kalau perang itu kan jual senjata, amunisi, alat kesehatan, obat-obatan, makanan, vitamin, apalagi segala macam, dan itu duit yang besar. Dan bahkan dulu sejarahnya terjadi bank itu salah satunya. Revolusi Perancis lah. Ya, gimana? Begitulah. Ada lagi hamba Allah? Sudah, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Ada lagi? Udah, mungkin kalau untuk episode hari ini, kali ini cukup aja sampai sini. Ya, oke. Jadi sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu. Semoga jadi pelajaran buat bersama dan jadi bahan renungan lah mungkin lah. Setidaknya jadi teman tidur lah, pengantar tidur. Dan mudah-mudahan menjadi satu bentuk pencerahan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia lebih paham, sadar, dan akhirnya bisa melakukan hal-hal yang positif yang dasarnya adalah anti penjajahan. Saya kira itu. Tapi jangan lupa juga, kami tidak memaksa untuk kalian semua untuk percaya. Nggak usah. Dengerin aja dulu. Dengerin, rasakan, rasain, pikirkan dengan akal pikiran dan rasa. Lalu silakan berinteraksi. Tapi kalau mau kritik atau saran boleh banget ditunggu di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe kalau suka sama kontennya. Oke, kita ketemu lagi untuk di episode selanjutnya. Sampurasun. Rampes.